tamu spesial saya pada saat ini adalah mantan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Metro tahun pelajaran 2020-2021. 2020-2021, Selma Sapakor. Saya masih belum yakin, benar nggak kamu mantan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Metro? Iya Pak, benar. Tahun pelajaran 2020 sampai 2021. 2020-2021. Bisa diceritakan tidak gimana kisah perjalananmu sehingga menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 6 Metro? Apakah itu kamu mencalonkan diri kemudian dipilih kawan-kawanmu atau seperti apa prosesnya? Prosesnya Pak ya, dari awal masuk ya Pak, Selma menjadi siswa baru SMA Negeri 6 Metro, itu Selma pertamanya Termotivasi ya. Termotivasi Pak. Santai aja, nggak usah tegang ya Selma. Iya. Termotivasi kenapa? Termotivasi dengan adanya demo eskul di SMA Negeri 6 Metro, itu kan juga ada OSIS Pak. Oh gitu. Iya. Demo eskul, kamu ngelihat demo eskul itu di mana? Di lapangan SMA Negeri 6 Metro. Di lapangan itu kapan? Ketika Selma masih SMP atau ketika kelas 10? Ketika kelas 10 baru masuk Pak. Oh MPLS. ya, pada saat MPLS ya, masa iya. pengenalan lingkungan sekolah. Di sana ada OSIS dan Selma jatuh cinta pada kegiatan-kegiatan OSIS. Iya Pak, jatuh cinta pada pandangan pertama sih Pak. Tapi Jatuh sebelumnya cinta pada pandangan pertama. Iya benar. Lanjut. Tapi sebenarnya dari SMP Pak, Salma udah ikut OSIS. Tapi Salma ingin lanjut ke SMA, pengen lebih mendalami leadership, kepemimpinan. Dari itu Salma nyoba daftar Pak, ada info kan Pak, open recruitment itu, ada posternya di-share ke grup kelas. Salma mendaftarkan diri. Waktu itu kepada ketuanya, yaitu Kak Rama. Oh ya, jadi Rama itu adalah ketua OSIS masa bakti sebelumnya ya. Iya, Kemudian mereka mengadakan rekrutmen ketua dan wakil ketua OSIS yang baru dan Selma mencalonkan diri. iya benar Pak, mencalonkan Waktu diri. SMP ketua OSIS? Anggota Pak. Oh anggota ya, jadi artinya ketika Selma di SMA, Selma tidak hanya ingin menjadi anggota, tapi lebih jauh dari itu ya, Iya Pak, ingin benar. menjadi ketua OSIS. Benar Pak. Apa yang dilakukan? Tahapan untuk menjadi ketua OSIS itu apa sih? Tahapannya apa sih yang dilakukan? Tahapannya Pak ya, yang pertama kita kan masuk tadi Pak. Hmm. Pasti kalau kita mau nyemplung ke organisasi itu pasti kita ikut sertakan Pak ya di dalamnya. Waktu itu Selma Artinya ikut, Selma jadi pengurus dulu ya, iya jadi pengurus dulu, anggota Pak. ya. Jadi anggota. Jadi apa? Itu kelas 10 sudah ikut kegiatan OSIS? Iya sudah Pak. Waktu kelas 10 itu masih anggota, Hmm. tapi begitu pergantian OSIS lagi tahun 2019-2020, Selma dipilih jadi wakil ketua 2 Pak. Wakil ketua 2 OSIS ya, Iya, pada saat benar. itu. Oke. Selanjutnya? Nah setelah jalannya waktu, Selma di OSIS itu bekerja lebih keras, maksudnya disiplin dan lebih menonjolkan diri Pak. Menonjolkan diri, gimana cara menonjolkan dirinya? Ini penting ya untuk kita simak pengalaman seorang mantan ketua OSIS. Apa sih yang dilakukan sehingga dia mendapat dukungan ya dari para siswa untuk memilihnya menjadi ketua OSIS yang baru? Apa yang dilakukan? Maksudnya menonjolkan diri itu apa? Menonjolkan diri di sini Selma melakukan sebuah tindakan Pak. Contohnya kalau misalkan ada kumpulan atau perwakilan OSIS, Selma kayak paling disiplin datangnya. Oh iya. Pun ngasih usulan Pak kalau lagi forum seperti itu Pak. Ya, jadi dari sana kemudian paling enggak anggota OSIS sudah melihat kapasitasmu ya, Iya Pak. seperti apa. Artinya layak tidak menjadi kandidat ketua OSIS berikutnya kan seperti Iya itu. benar Pak. Apalagi yang dilakukan sehingga kamu bisa mencuri, itu kan mencuri perhatian ya, mencuri perhatian dan dukungan ya dari seluruh siswa. Kalau tidak salah itu kan yang memilih itu kan setelah 10, 11, 12 ya, Iya Pak. melalui pemilu langsung kan. Iya Pak. Pemilu langsung itu gimana? Suasana pemilihan ketua OSIS itu pada saat itu seperti apa? Kan kalau waktu Selma itu kan kebetulan online Pak. Oh iya, sudah pandemi berarti Iya ya? sudah pandemi Pak. Oh iya. Itu votingnya secara online di Google Form. Di Google Form. Iya seperti itu Pak. Oke. Kemudian Selma memperoleh suara yang signifikan, artinya berapa kandidat sih pada saat itu? Atau hanya Selma sendiri, tunggal? Ada 3 kandidat Pak. 3 kandidat. Masih ingat tidak? Kandidat itu siapa aja?
kandidat yang pertama itu atas nama bukan Lutfia, Desvia, Desvia. iya, Terus? anak IPS. Mm-mm. Dan itu wakilnya ada Haikal, Haikal, kelas 10 berarti kelas waktu 10 itu. waktu Oke, itu Haikal. terus? Dan setelah itu nomor 2 ada Selma Selma ya. sebagai ketua, dan wakilnya itu Septian Vicky. Septian Vicky ya, oke. Kelas 11 IPS ya. Iya, IPS. Nah, setelah itu kandidat yang ketiga itu ada Devta Citra, Pak. Devta Citra, Anak IPA. anak IPA. Dan wakilnya itu Arjuna. Oh, Arjuna Arifiandanu. Ya. Oke. Kemudian hasil akhir dari pesta demokrasi ya yang dilaksanakan dalam pemilihan ketua OSIS itu, Selma memperoleh suara mayoritas atau beda-beda tipis dengan kandidat yang lain. Mayoritas, Pak. Mayoritas ya. Oke, tepuk tangan ya. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Berapa persen? Kalau dihitung persenan mungkin 80%, Pak. 80% memilih Selma ya sebagai ketua OSIS yang baru. Ya, Apa yang dirasakan ya ketika pada saat itu Selma terpilih menjadi ketua OSIS yang baru? itu kan diberi informasikan sore, Pak ya, kalau siapa yang pemenangnya. Itu dalam hati tuh senang, Pak. Senang. Campur gimana mikir ke depannya ini, Oh iya. kasih tanggung jawab seperti itu, Pak. Kamu yakin nggak pada saat itu bahwa bisa melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sebagai seorang ketua OSIS yang baru? Yakin atau kurang yakin pada saat itu? Sangat yakin, Pak. Sangat yakin. Apa dasarnya? Apa dasarmu sehingga saya pasti mampu untuk memimpin organisasi OSIS SMA Negeri 6 Metro sehingga bisa melaksanakan program kerja dengan baik. Apa dasarnya? Dasarnya dari pengalaman, Pak. Kan karena Selma sudah aktif sebelumnya, membantu ketua OSIS sebelumnya, jadi Selma sudah tahu step-stepnya gimana ngadain acara dan target-targetnya. Oh iya. Boleh cerita apa yang dilakukan ya selama kepengurusan OSIS pada periode Selma dan Vicky ya, walaupun kita ketahui bahwa ini adalah kepengurusan OSIS di masa pandemi itu ya. Iya, benar. Tentu keterbatasan atau ada batas yang luar biasa. Boleh diceritakan tidak program kerja yang berhasil direalisasikan pada saat itu? Program kerja yang berhasil alhamdulillah banyak, Pak. Yang pertama itu ada lomba yang tingkatnya provinsi. Dalam waktu itu namanya RSPC. Apa itu? RSPC apa itu? R religious, ya. smart, fun, competition. C-nya ada C ya, RSC. Kreatif ya. Oh ya, benar, Pak, kreatif. Ya. Religious, smart, fun and creative competition ya, online competition ya. Saya masih ingat itu. Berhasil atau tidak sih? Itu online ya, online competition ya. Iya. Bisa diceritakan tingkat keberhasilan yang dicapai pada kegiatan itu? Tingkat keberhasilan, Pak, itu kan yang saat RSPC peserta dari SMP dan SMA, Pak ya. SMP, SMA, tingkat kabupaten kota atau provinsi itu? Provinsi, Pak. Tingkat provinsi Lampung ya? Iya. Bisa cerita bagaimana antusiasme para peserta mengikuti kegiatan itu? Antusiasnya sangat banyak, Pak. Yang Salma kira ternyata hanya sedikit pendaftar, ternyata banyak. Ya, karena pada saat itu pandemi ya. Iya. Lumayan banyak atau banyak? Bisa diceritakan tidak mungkin secara jumlah atau kuantitas ya? Berapa untuk tangkai lomba itu seperti apa? Mungkin yang masih diingat ya? Masih diingat itu Olimpiade, Pak. Olimpiade Sains ya? Olimpiade Sains. Itu untuk SMA-nya sendiri yang jurusan IPA itu kurang lebih ada 100-an lebih, Pak. 100 lebih peserta ya, Iya, luar Pak. biasa. Tepuk tangan dong. Artinya itu satu prestasi melaksanakan event lomba ya, di mana Iya, untuk Olimpiade Sains pesertanya hampir ratusan. Iya. Ada Olimpiade IPS juga ya? Ada, Pak. Pesertanya gimana? Untuk Olimpiade IPS sama, Pak. Nggak jauh beda dengan yang Tidak IPA. jauh berbeda dengan yang IPA. Kemudian untuk tangkai lomba lain kan ada apa saja ya? Itu ada Olimpiade, Pak. Itu ada desain grafis, solo song, terus ada DAI kalau nggak salah. Oh ya, DAI ya, DAIah ya. Iya, ada DAIah. Kemudian setelah itu ada, kalau nggak salah juga ada lomba apa ya? Saya agak lupa itu. ini, Yang Pak, pidato pidato bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Oke.
puas tidak dengan hasil yang dicapai ya? Karena kan kalau yang lain kan pada saat itu pesertanya hadir. Jadi dengan lombanya yang bersifat online, puas tidak Selma? Ya untuk kepuasan pasti berbeda Pak secara Iya, iya langsung. betul. Tapi puas Pak, karena apa? Runtutan acaranya itu semua berjalan dengan lancar Mm-mm. dan pembagian pialanya itu kan di tempat Pak. Oh ya, Langsung artinya bisa para menikmati. pemenang itu diundang ya, Iya, dihadirkan ke SMA Negeri 6 benar. Metro dan langsung menerima trofi, kemudian hadiah, dan hadiah utama diserahkan langsung oleh Kepala SMA Negeri 6 Metro. Benar Pak. Ada lagi tidak kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan selama Selma dan teman-teman menjabat? Ada Pak. Kalau tadi kan tingkat eksternal Pak ya. Kalau Mm-mm. tingkat internal ada Pak. Selma udah melaksanakan kalau nggak salah 3 Pak ya Mm-mm. kegiatan. Yang pertama itu saat acara Sumpah Pemuda. Iya, apa kegiatannya apa sih? Itu kita acara ini Pak, minat bakat Pak ya. Itu ada Ah, lomba seperti video kreatif. iya, iya. Video kreatif memperingati Hari Sumpah Pemuda. Setelah itu ada pembacaan teks Sumpah Pemuda, Iya. ada pidato bahasa Indonesia, dan kalau nggak salah waktu itu ada fotografi apa? Oh iya, foto ya, Ya, foto yang menggambarkan semangat Sumpah Pemuda. iya benar. Kalau nggak salah ada puisi juga ya? Ada Oh puisi dan solo iya, song. puisi dan solo song. Itu internal ya, artinya internal itu adalah peserta lombanya para siswa SMA Negeri 6 Metro. Iya benar Pak. Oke, tingkat keberhasilannya Tingkat keberhasilannya mungkin 99%. 99% berhasil. Ya. Ada lagi tidak selain tadi lomba eksternal ya yang mengundang siswa SMP dan SMA seprovinsi Lampung. Kemudian ada lomba internal pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. Masih ada tidak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OSIS periodemu? Masih ada Pak. Itu waktu saat 17 Agustus sepertinya Pak. Mm-mm. Kalau nggak salah ya 17 Agustus itu ada juga Pak lomba. Itu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Pak. Mm-mm. Terus cipta dan baca puisi kemerdekaan. Seperti itu Pak. Oke ya, tentu semua itu ya namanya suasana pandemi ya. Jadi semua Benar, Pak. dibatasi oleh keterbatasan karena setiap kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Masih ada tidak kegiatan? Selain itu penghijauan Pak. Oh ya, penghijauan. Apa yang dilakukan? Itu kan kita masih pandemi ya Pak. Jadinya masih terbatas. Waktu itu yang saya melakukan mengirim perwakilan kelas untuk datang ke SMA Negeri 6 Metro untuk melaksanakan agenda menanam pohon. Menanam pohon di mana dan jumlahnya seperti apa? Siapa pesertanya? Untuk jumlah itu Selma bagi Pak. Per kelas itu ada maksimal 5 pohon. Minimal 5 pohon setiap kelas ya? Ya, minimal 5 pohon. Terus? Gitu, Pak. Dan itu setiap kelas hanya mengirimkan 2 perwakilan. Kita tanam di sekitar lingkungan SMA Negeri 6 Metro. Oke. Itu yang menanam pohon ya? Iya Pak. Masih ada kegiatan lain? Kegiatan lain mungkin memperingati Hari Isra Mi'raj dengan rohis. Oh iya. Saya masih agak lupa ingat ya satu kegiatan yang juga kalian lakukan. Apa itu ya? Membagikan sembako ke warga ya. Seingat saya tidak hanya warga di seputar SMA Negeri 6 Metro, tapi bahkan sampai warga yang agak jauh. Ini ceritanya gimana? Saya ingat. Kamu agak lupa. Pak, ya? Lupa. Saya lupa Pak. Saya agak ingat itu. Karena kita ingat ya waktu itu membawa sembako dengan Pak. ibu kepala sekolah ya. Kemudian membagikannya ke masyarakat yang ya mohon maaf ya agak kurang mampu. Dan di sana kita terenyuh hati ya karena ternyata masih banyak warga yang ya sangat membutuhkan ya walaupun hanya 1 kresek sembako. Itu boleh diceritakan nggak? Apa sih kegiatannya dan bagaimana proses menyiapkan kegiatan itu? Iya. Itu kegiatannya di bulan Ramadan Pak ya. Oh iya, iya. Kita itu prepare-nya dari puasa dan pelaksanaannya itu pembagiannya itu H-5 atau sampai H-3 sebelum Ramadan Pak. Sebelum Hari Raya Idul Fitri. Iya, itu bahannya dari mana sumbernya? Itu sumbernya
pengurus OSIS apa ya Pak, bekerja sama dengan MPK, guru-guru dan warga sekolah Pak, keseluruhan SMA Negeri 6 itu untuk memberi sembako seikhlasnya. Apa saja sembakonya itu, apa saja sih yang dikumpulkan oleh warga sekolah ya? Warga sekolah berarti ada siswa, ada guru, ada staf juga. Ya benar Pak. Apa saja sih barang-barangnya? Ada Beras ya, minyak, ada minyak, gula, mie, dan sarden Pak. sarden ya. Kemudian itu dibagikan ke warga ya. Iya benar. Apa sih perasaanmu ketika membagikan ya aneka sembako itu ke warga masyarakat yang pada saat itu menerima? Apa sih yang dirasakan? Rasanya tuh kayak senang Pak dalam hati gitu. Kenapa? Karena kegiatan yang kita laksanakan itu sangat bermanfaat dan Mm-mm. bisa membantu. Dan dari situ juga kita dapat pelajaran gitu Pak untuk saling menolong gitu. Iya, jadi kalau bagi saya sendiri ya, kegiatan ini sangat penting dan sangat luar biasa ya. Ya. Karena saya berkeyakinan bahwa Selma dan siswa ke depan itu kan menjadi calon pemimpin bangsa ya, menjadi warga masyarakat yang tentunya jika sejak muda, sejak SMA itu kepekaan sosial, empati sosial itu sudah tertanamkan melalui berbagai kegiatan. Mudah-mudahan ketika dewasa nanti menjadi warga, apalagi kalian nanti mungkin menjadi pejabat ya, menjadi warga masyarakat dan pejabat yang care kepada lingkungan sosialnya. Luar biasa. Itu kegiatan-kegiatan OSIS. Kamu sekarang kelas berapa, Selma? Kelas 12 Pak. Kelas 12 apa ya? 12 IPA 2. 12 IPA 2. Oke. Biasanya anak yang aktif organisasi, mohon maaf ya, Iya, Pak. pelajarannya agak melorot, kendor, nilainya jelek. Bagi Selma itu terjadi nggak? Kok bagi Selma alhamdulillah tidak Pak. Tidak. Iya. Oke, artinya Selma aktif eskul, salah Iya. satunya OSIS, tapi akademik juga bagus. Iya bagus Pak. Boleh dideskripsikan bagusnya seperti apa? Ranking berapa sih Selma di kelas? Kalau dari ranking alhamdulillah setiap tahunnya naik Pak. Naik. Iya. Naik itu posisi rankingnya ranking berapa? Dari ranking 5 Pak. Ranking 5 di Iya. kelas 10 ya. Iya. Kemudian Kelas 10. Terus ranking 4. ranking 4 di kelas 10 juga. Iya semester Semester 2. 2-nya oke. Terus naik itu ranking 3 Pak. Ranking 3 di kelas 11 berarti ya. Iya. Oke, terus Terus ranking 2. ranking 2 di kelas 11 juga. Iya. Oke. Dan naik ranking 1 Pak. Di kelas 12 ini. Iya. Kelas 11 naik kelas 11 naik kelas 12. Ranking 1. Berarti Iya. kamu sekarang ranking 1. Iya Pak. Oke, tepuk tangan ya untuk Selma. Luar biasa ya. Ini membuktikan bahwa kalau dianggap bahwa orang yang aktif kegiatan pengembangan diri anjlok prestasi akademiknya, berarti ini tidak berlaku untuk seorang Selma Sapakor. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi banyak pihak yang menonton podcast ini. Oke. Selama sekolah, apakah hanya aktif OSIS atau ada eskul lain yang diikuti? Ada eskul lain Pak, banyak Pak. Apa itu? Seperti pramuka. Pramuka. Iya. Oke. Setelah itu ada KIR. KIR juga ikut. Iya. English Club. English Club juga ikut. Iya, itu Pak. Dan ada satu organisasi yang Selma ikuti di luar. Oh iya, cerita dong ya, saya tahu sebenarnya, tapi lebih abdel kalau yang cerita Selma langsung. Oke, silakan Selma. Iya Pak. Jadi ini masih masuk ke pramuka ya Pak? Ya, jadi Iya. pemirsa ya, salah satu alasan saya kenapa menggunakan pakaian pramuka lengkap pada saat ini karena tamu saya salah satunya adalah orang yang aktif di pramuka. Bahkan tidak hanya tingkat gugus depan ya sekolah, Iya, Pak, tetapi juga di cabang. Ceritakan dong Selma, biar jadi inspirasi yang lain. Baik Pak. Selma selain aktif di sekolah untuk berorganisasi, Selma juga mencoba mengupdate diri Pak untuk aktif di luar. Contohnya Selma sekarang sebagai anggota inti, pengurus Dewan Kerja Cabang Kota Metro. Dewan Kerja Cabang Kota Metro. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Pengurus inti Dewan Kerja Cabang Kota Metro. Iya Pak, benar. Posisimu apa saat ini? Posisi saya saat ini itu sekretaris 2 Pak. Sekretaris 2. Apa itu? Dewan Kerja Cabang. Iya.
Dewan Kerja Cabang Kota. Gerakan Pramuka Kota Metro. Wah, luar biasa ya. Boleh cerita tidak apa sih tugas atau ya aktivitas lah yang pernah kamu lakukan berkaitan dengan posisimu atau aktivitasmu di apa ini tadi? Dewan Kerja Cabang ya Kota Metro. Apa sih kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan? Untuk kegiatannya banyak Pak ya, karena DKC kan itu mengurus pramuka semetro Pak. Iya, iya. Kalau untuk sekretaris sendiri, Salma lebih sering mengotak-atik komputer dan surat Oh Pak. iya, surat menyurat ya, Iya, dan lain sebagainya. iya. Nota dinas, Oh iya, iya. gitu Pak. Itu ada nggak sih dampak atau ya katakanlah pengaruh atau hal yang kamu dapatkan dengan terlibat atau berkecimpung di Dewan Kerja Cabang Pramuka ya? Apa sih yang kamu dapatkan? Banyak sekali Pak yang saya dapatkan, maka dari itu saya bersyukur bisa gabung Pak ya. Yang pertama pengalaman Pak. Pengalaman ya, ya, Ya. luar biasa. Pengalaman dan banyak mengikuti kegiatan yang tingkatnya sudah provinsi. Oh iya, apa? Contohnya apa? Contohnya waktu itu pernah kewirausahaan Oh dan iya, bela negara. kegiatan bela negara ya, tingkat Pak. Provinsi Lampung. Benar, Luar Pak. biasa. Ini tentu ya akan penting sekali ya untuk meningkatkan karakteristik kita ya, Benar, Pak. karakteristik kita, karena ya kegiatan-kegiatan kepramukaan kan kita ketahui tujuannya adalah karakter building ya, Iya, Pak. membentuk generasi muda yang kreatif, tangguh, kemudian memiliki semangat juang, memiliki kedisiplinan ya. Dan itu Selma dapatkan. Ini disuruh orang atau memang ada kesadaran pada diri Selma sendiri untuk aktif pada kegiatan kepramukaan? Dari diri Selma Pak. Apa? Kenapa? Apa alasannya? Apa yang Selma pandang dari organisasi atau gerakan pramuka? Di organisasi itu kayak keren loh Pak ngeliatnya. Kerennya di mana ya? Pramuka itu kerennya apa sih? Kerennya pramuka tuh kayak bisa mengerjakan segala hal Pak dengan bersama-sama Iya, iya. gitu. Jadi memang pramuka itu organisasi yang memang harus bisa apa saja Iya ya. benar Pak. Maksudnya kompetensinya itu kan komplit ya. Ya komplit. Ada kompetensi religius, kompetensi sosial ya. Anda semua Pak. Kemudian kompetensi seni juga ada di sana, organisasi pasti ada ya, serta keterampilan kecakapan hidup lainnya. Ya, itu yang juga saya pahami tentang pramuka. Bagi Selma, dapat nggak semua itu? Alhamdulillah dapat Pak. Dapat ya. Iya, Artinya seorang Selma merasa tidak rugi ya? Tidak sama sekali Pak. Tidak sama sekali. Oke. Organisasi OSIS ya, Selma ketuanya. Kemudian ikut di Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Metro, Selma sekretaris 2 ya. Luar biasa berarti capaiannya. Aktif di internal sekolah, kemudian juga di Gerakan Pramuka pada tingkat cabang. Apa sih sebenarnya impianmu tentang apa ya, aktivitas organisasi di masa depan? Apakah nanti kan Selma nih kelas 12 sekarang ya, Iya Pak benar. segera akan tamat. Maksudnya apakah Selma nanti akan melanjutkan organisasi-organisasi itu di jenjang yang lebih tinggi atau stop? Pasti lanjut Pak. Pasti lanjut. Kenapa? Karena Salma semakin lebih ingin mengupdate diri, semakin lebih menambah ilmu Pak dan wawasan tentunya dalam berorganisasi dan mengelola suatu agenda atau kegiatan. Berarti selama ini Selma merasa bahwa kegiatan organisasi itu penting bagi dirimu ya? Iya benar Pak. Oke, saya juga sangat sepakat ya bahwa organisasi itu sangat penting ya bagi kita, karena selain juga pengalaman yang luar biasa juga relasi ya. Iya Pak. Pasti Selma akan banyak ketemu orang-orang penting ya, yang suatu saat mungkin relasi ini sangat penting untuk apa, mengejar cita-cita dan karir Iya, kita di masa depan. Iya, Oke, Selma setamat SMA apa rencana dan cita-citanya? Sekolah, kerja, menikah? Lanjut pendidikan Pak. Lanjut pendidikan. Ya, Iya. opsinya adalah lanjut ke Pendidikan. jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tinggi. Kemana Selma kalau boleh tahu? Insya Allah di Unila dan di ITERA Pak. Itu untuk di dalam Lampung. Oh ya, Itu untuk planning A. Jika planning A tidak ada yang didapat, maka sama ada planning B dan C. planning B-nya apa, C-nya apa? Kalau planning B, Selma mau nyoba mendaftar di Institut Pertanian Bogor Pak. IPB ya?
luar biasa. Bukannya itu mestinya planning A ya, planning 1, tapi itu planning B ya. Planning B, Pak. Oh iya, kenapa? Kenapa bisa jadi planning B, Pak? Mm-mm. Karena orang tua lebih mengutamakan yang di Lampung dulu gitu. Oh iya, berharap artinya Selma itu kuliah di Lampung ya, Ya, dengan benar, Pak. asumsi dekat ya mungkin Dekat ya. orang tua. Oke. Gitu, Pak. Kalau di Lampung, Unila dan ITERA jurusannya apa, Selma? Kalau di Unila itu agribisnis, Pak. Agribisnis. Kemudian di ITERA, Teknologi industri pertanian. teknologi industri pertanian ya, teknologi industri pertanian. Kalau di IPB, ini kan Selma kan mantan ketua OSIS. Berarti setahu saya bahwa ada kuota atau jatah mantan ketua OSIS yang diberikan prioritas untuk diterima di Institut Pertanian Bogor. Iya, Pak. Benar. Apa sih jurusan yang ingin Selma dapatkan di IPB? Kalau di IPB, Selma ingin masuk ke manajemen, Pak. Manajemen. Iya. Ini IPS dong. Iya, tapi bedanya kalau di IPB itu manajemen bisa untuk IPA, Pak. Oh iya, Seperti itu. berarti kan ya manajemen itu sebenarnya skupnya luas ya, Luas, tidak hanya Pak. untuk mereka dengan background pendidikan IPS. Iya. Plan C, tadi plan A, Unila ITERA. Plan B, plan C-nya apa? Plan C-nya kembali lagi ke Lampung, Pak. Mm-mm. Tapi di sekitaran metro aja masih ada. Oh, di sekitar metro. Oke, tapi kalau bisa berandai-andai, harapanmu yang mana? Plan A, plan B, atau plan C? Kalau bisa berandai-andai, pengen banget ke plan yang B, Pak. Plan Gitu. B ya. Saya doakan ya, karena Amin. ya Bogor itu kan impian banget ya. Iya, Tempo Pak. hari ya Selma saya berkesempatan untuk workshop ya di Bogor ya, dan suasananya tentu sangat representatif ya untuk juga sekolah dan sekaligus untuk berwisata ya, karena Iya, kan Pak. Bogor salah satu tujuan wisata Bisa nasional, bahkan bisa jadi internasional ya. Saya harapkan mudah-mudahan rencana dan cita-citamu tercapai. Amin. Kita sudah bicara banyak hal ya Selma. Iya, Pak. Oke. Selain itu, boleh tahu nggak latar belakang keluarga Selma? Selma ini anak keberapa dari keluarga seperti apa? Baik, Pak. Saya anak ketiga, Pak. Dari tiga bersaudara. Oh, berarti Selma bungsu ya, atau Iya, Pak. ragil. Berarti anak manja dong? Enggak juga sih, Pak. Enggak, iya. Artinya tidak terbukti bahwa ragil itu berarti manja, ya. Manja. Iya, tidak, Dan Pak. ini banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan asumsi di Asumsi. masyarakat ya, bahwa kalau anak ragil berarti manja. Faktanya kamu tidak manja. Iya, Pak. Punya kakak Punya, Pak. Dua. 2 orang. Sudah berkeluarga? Sudah. Dua-duanya. Sudah, Pak. Latar belakang pendidikan mereka? Kalau kakak yang pertama itu SMA. Mm-mm. Dan yang kedua itu kuliah. Kuliah. Jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen ya. Oke. Artinya memang ada di dalam keluarga yang sudah kuliah ya. Iya, Pak. Dan ya mestinya Selma harus juga kuliah. Iya, Pak. Apa kegiatanmu kalau di rumah? Kegiatan saya yang kalau di rumah, Pak, ya, bantu orang tua. Membantu orang tua. Apa itu? Ngabisin makanan atau nonton TV, main HP atau apa? Ya, itu termasuk, Pak. Tapi yang paling utama itu membantu orang tua mencari nafkah. Apa yang kamu lakukan? Membantu jualan, Pak. Membantu jualan. Yang dijual apa? Obat pertanian dan sembako. Kamu jualan keliling gitu? Enggak, Pak. Di Nunggu mana? tokonya. Oh, kamu punya toko ya? Atau Iya. keluargamu punya toko alat-alat atau obat-obatan pertanian? Di mana? Di rumah atau di pasar? Di pasar, Pak. Di pasar. Oh, berarti kamu membantu orang tua dengan jualan di pasar? Iya, benar, Pak. Luar biasa. Berarti kamu sudah punya pengalaman untuk berdagang ya? Iya, Pak. Benar. Wah, luar biasa ya. Jadi kamu aktif organisasi di sekolah ranking 1, ikut dewan kerja cabang, kemudian sehari-hari membantu orang tua dengan berjualan. Kamu komplit ya. Mestinya kalau saya bisa prediksi, mestinya kamu kalau suatu saat kelak pasti bisa makan ya. Amin, Pak. Ya, artinya akan berkeyakinan punya penghasilan karena apa, pengalaman hidupmu sudah komplit ya, tinggal kuasa Tuhan ya. Kita berharap Pak, bahwa iya. kuasa Tuhan itu terbaik bagimu ya. Iya, Pak. Oke, apa sih yang pengalaman-pengalaman unik yang pernah dialami, dirasakan selama sekolah di SMA Negeri 6 itu?
pengalaman unik ya Pak ya, Mm-mm. yang pernah dirasakan yaitu waktu saat ini Pak, berkegiatan sih Pak, tentunya berorganisasi. Mm-mm. Masih di situ Pak. Waktu itu saat hiking Pak. Mm. Pengalaman uniknya waktu saat itu hiking, Mm-mm. Selma ini Pak, capek gitu ya, sekedar kayak gitu sih Pak. Mm-mm. Uniknya di mana? Kan biasa tuh hiking capek. Uniknya di mana? Uniknya waktu itu ini Pingsan. enggak, Selma nggak pernah pingsan Oh Pak. ya, nggak pernah pingsan. Iya, itu waktu kemah dulu Pak ya. Mungkin Mm-mm. uniknya waktu kita jelajah SMA 6 yang di belakang itu Pak. Oh ya, Itu nyari apa ya? Cacing nyari cacing. di sawah. Mm-mm. Ya mungkin tuh di sawahnya udah dikasih cacing atau gimana. Dan Selma sangat takut dengan cacing. Oh iya, iya, iya. Trauma atau enggak? Eh, Atau fobia fobia sampai? sih Pak, Oh iya. sama hewan iya. melata. Berarti ular juga takut dong? Iya takut Pak. Harimau takut nggak? Enggak, tapi Pak. Harimau nggak melata ya? Enggak Pak. Oke. Ya itu sih Pak uniknya itu. Selma takut kok disuruh nyari. Iya, iya, iya. Kalau pengalaman berkaitan dengan interaksi dengan teman dan guru, apa yang dirasakan? Pengalaman soal berinteraksi itu udah banyak sih Pak. Iya, apa yang dirasakan atau kesannya apa sih, kenangan-kenangan apa ketika Selma sekolah di SMA di SMA 6 ya, dengan guru seperti apa, dengan siswa seperti apa? Kalau dengan guru, Selma sangat akrab Pak, berbaur seperti anak dan ibu dan orang tua Pak ya. Oh iya, Sana iya. seperti itu. Kalau dengan teman itu seperti saudara Pak. Iya, iya, iya. Artinya kamu merasa nyaman dan betah Iya, nyaman. di sekolah di SMA 6. Benar Pak. Memang sengaja milih SMA 6 sebagai tujuan dulu setelah tamat SMP. Iya, sengaja Pak. Tujuan utama Pak. Tujuan utama bahkan memang SMA 6. SMA Apa 6. sih alasannya? Alasan yang pertama karena lingkungan Pak. Lingkungan. Ya. Hmm. Kalau orang lain mandangnya mungkin banyak apa ya Pak ya, bisa Banyak pohon ya. pohon gitu ya Pak ya. Kalau bagi Selma itu sangat sisi positif sekali Pak. Iya, Gitu. karena sekolahnya jelas adem gitu ya, Kayak nyaman, asri ya. gitu Pak, sejuk gitu Pak, tujuan utama. Boleh tahu dulu Selma SMP-nya dari mana ya? Atau alamat rumah juga di mana sih biar kita tahu? SMP-nya di SMP Negeri 2 Natar. SMP Negeri 2 Natar. Iya Pak. Hmm. Dan alamat rumahnya itu di Sukorejo, Sukorejo itu di mana? di Natar, Lampung Selatan. Natar, Lampung Selatan. Oke, dari sekolah berapa kilo ya kira-kira? Ada 100 kilo nggak? Nggak ada sih Pak. Mungkin kurang lebih berapa kilo Pak ya? Ada 10 kilo ada? Ada Pak. kalau 10 Ada, kilo. oh iya. Karena kurang lebih 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan Iya. dari rumah ke sekolah, Ya, pulang kalau pergi. iya, Selma diantar atau naik motor sendiri? naik motor sendiri. Naik Pak. motor sendiri ya, oke. Itu sebagai satu gambaran ya, bahwa seorang Selma itu berangkat dan pulang ke sekolah itu dengan berkendara sepeda motor ya, Iya. kurang lebih 1 jam jarak tempuh. Artinya rumahnya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh Jauh juga. sedang, Pak. Oke. Makanan kesukaan Selma, biar saya tahu ya. Makanan kesukaan Selma sate Pak. Sate, oh Iya. Sate apa? Kambing, bekicot, sate ular atau sate apa? Sate kambing Pak. Sate kambing. Iya. Nggak takut hipertensi? Enggak Pak. Ya, karena masih muda ya. Jadi Iya, bagi yang masih muda, nikmati dulu makan sate sebanyak-banyaknya Iya. ya. Tapi kalau sudah usia, tentu harus dikurangi. Iya Pak. Selain sate apa? Minuman, makanan, jajanan favoritmu? Kalau minumannya itu es degan Pak. Es dogan. Iya. Kenapa sih es dogan? Karena seger Pak. Seger ya. Mm-mm. Apalagi kalau diminum berduaan ya. Iya Kalau benar diminum Pak. berduaan dengan orang yang kita cintai ya, es dogan itu segernya tidak hanya di mulut, tapi juga segernya di hati. Hati. Luar biasa. Selma biasa minum sendirian atau berdua, bertiga, atau berrame? Kalau misalnya di luar gitu berdua sih Pak. Berdua. Dengan Berdua. siapa? Dengan teman Pak. Dengan teman. Spesial. Besti kok Pak. Oh iya. Perempuan. Perempuan. Ya spesial tetapi tidak spesial banget. Iya, Oke. nggak spesial banget Pak. Punya pacar Selma? Alhamdulillah enggak Pak. Kenapa? Karena yang pertama nggak ada yang deket, Nggak ada yang dan yang dekat? kedua lebih mau fokus ke tujuan aja sih Pak. Oh iya, ya gampang lah itu ya. Yang Iya, penting sukses dulu cita-cita,
nanti masalah cinta dan apa ya, rumah tangga itu pasti akan nyusul Iya. ya, nggak akan pergi kemana. Jodoh sudah Diatur. diatur oleh yang di atas. Siapa yang di atas? Maha kuasa. Yang maha kuasa. Ya, jadi jangan khawatir untuk nggak kebagian rezeki dan jodoh ya. Iya, Tugas benar. kita adalah berusaha. Oke, sejauh ini Selma merasa bahagia nggak sih sebagai seorang remaja? Merasa bahagia nggak? Bahagia Pak, tapi ada sih Pak di kalanya sedih Mm-mm. gitu. Suasananya pokoknya udah campur aduk Pak. Tapi secara umum kamu merasa bahagia tidak sebagai remaja ya, dengan segala aktivitas kamu itu kamu merasa bahagia atau malah tidak bahagia? Bahagia lah Cukup tentunya, Pak. bahagia ya. Iya, Ya, saya juga membayangkan pasti banyak hal-hal yang membuat Selma bahagia ya Bahagia. pada kehidupan kekinian sebagai seorang remaja. benar Pak. Tertarik pada kegiatan olahraga, mungkin politik atau apa? Apa yang menjadi intent kamu ya selain organisasi? Ada nggak hal-hal yang menarik hatimu untuk Lebih ke ini Pak, ke sastra. ke sastra? Apa yang dilakukan? Saya suka cipta dan baca puisi Pak. Cipta dan baca puisi. Puisi. Pernah mencipta atau menulis puisi? Pernah Pak. Apa? Boleh tahu nggak judul puisinya apa dan menceritakan seperti apa? Itu puisi tentang pelangi. Tentang pelangi. Kamu Iya, Pak. tulis dan ditulis itu kemudian ditulis hanya untuk disimpan atau kamu kirimkan ke berbagai media sosial? Ditulis dan dibukukan Pak. Ditulis dan dibukukan. Wah, luar biasa. Dibukakannya di mana? Di antologi ini, buku antologi sih Pak. Oh, buku antologi. Sudah ditulis dan di mana itu dibukukannya? Di SMA Negeri 6 itu Pak. Oh, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Jadi SMA Negeri 6 Metro juga mewadahi para siswa atau guru juga? Siswa dan guru Pak. Siswa dan guru untuk Mengembangkan minat dan bakatnya minat dan bakat melalui melalui sastra Pak. sastra dengan membuat buku antologi puisi. Wah, Iya, luar Pak. biasa. Apa judul puisimu pada saat itu? Pelangi yang redup Pak. Pelangi yang redup. Itu mengisahkan tentang apa? Tentang perjalanan Selma sih Pak. Itu kayaknya sedih ya. Redup itu digambarkan perjalanan itu ada suka dukanya seperti Mm-mm. itu Pak. Iya. Pelangi kan indah. Jadi tuh Betul. setiap keindahan tuh pasti ada suka dukanya. Gitu, Iya, Pak. iya, iya. Artinya memang fase hidup itu ya. Iya. Ada fase bahagia, fase menyenangkan, kemudian juga ada fase-fase yang sedih ya, yang galau. Sering galau nggak Salma? Alhamdulillah enggak Pak. Enggak ya, ya. Lalu kita selalu dekat dengan Tuhan, mudah-mudahan kegalauan kita nggak terlalu berusia lama ya di Iya, dalam Pak, hati kita. benar. Apa pandanganmu tentang agama? Tentang agama. Ya, Pandangan Selma. iya. Maksudnya kamu merasa bahwa agama itu sesuatu yang penting dalam kehidupanmu atau tidak? Pastinya kalau tentang agama pasti agama yang paling penting Pak dalam kehidupan Selma. Mm-mm. Bahkan Selma melakukan kegiatan sehari-hari itu pun berpatokan, maksudnya berpegang teguh dengan agama. Iya, ya. Karena apapun yang kita lakukan jelas pondasi agama itu menjadi sesuatu yang penting ya Iya. untuk kita. Berarti Selma orang yang juga sebenarnya aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya Pak. Benar. Oke ya, luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan hidupmu sempurna. Tentang dunia politik tertarik nggak sih? Ya, tahun 2024 itu kan nanti kita akan melaksanakan pemilihan umum ya, termasuk pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Tertarik nggak dengan isu-isu politik? Sedikit tertarik Pak. Ya. Apa? Kenapa sih tertarik? Karena kenapa saya tertarik dengan politik? Itu kita bisa mengupdate info Pak. Mm-mm. Menafsir juga nih ke depannya bagaimana gitu Pak. Oh ya, punya calon presiden pilihan nggak? Belum ada Pak. Belum ada ya. Iya Pak. Belum sampai ke situ. Ya, belum sampai ke situ ya. Iya, setiap masa pasti ada pemimpinnya ya. Iya benar Dan Pak. kalau kita lihat ya televisi, media massa itu sudah berseliweran calon-calon pemimpin masa depan ya, Iya Pak. calon pemimpin masa depan Indonesia.
Aduh, sepertinya kalau ngobrol sama Selma ini nggak ada putus-putusnya ya. Banyak hal yang sudah kita obrolkan Selma. Jadi pesan-pesan Selma untuk ya teman-teman ya generasi muda di seluruh Indonesia apa sih Selma? Motivasinya terus semangat, Mm-mm, terus berjuang, mm-mm, dan jalani apa yang kita ingin raih, mm-mm. walaupun itu tidak instan. Iya, iya, karena memang mie instan aja makannya nggak instan ya. Iya Pak, ada prosesnya. Ada prosesnya, dibeli dulu, dibawa ke rumah, dirobek, disiapin kompor, kemudian kita masak dulu gitu ya, Iya, kasih Pak. bumbu, kemudian hidangkan, baru tunggu sebentar ya, itu Iya, kan masih panas ya, panas. baru bisa kita konsumsi ya. Jadi nggak ada sebenarnya suatu jalan yang cepat, instan ya. Iya, Kalau Pak. kita mau sukses ya tentunya harus mau berjuang Iya. seperti itu. Iya, Pak. Artis Indonesia dan luar negeri yang kamu idolakan. Kan ada tuh anak muda yang ngefan banget dengan artis Korea mungkin ya. Ada nggak sih artis idolamu sampai kamu termimpi-mimpi gitu dengan artis tersebut? Mungkin Ria Ricis, Pak. Ria Ricis. Kenapa? Kan dia perempuan. Iya, karena Kak Ria Ricis itu kayak Mm-mm. seorang yang menurut saya tuh woman strong, perempuan Iya. yang strong gitu Pak. Iya betul. Mungkin dia multi talenta, Iya, aktif, seperti itu Pak. iya. Jadi Ria Ricis itu salah seorang YouTuber nomor Satu. wahid ya, nomor satu. Satu itu gini ya. Ya, di Iya, Asia, nomor Pak. satu ya di Asia bahkan. Iya Pak. Nomor satu di Asia dengan subscriber yang jutaan ya. Benar Pak. Kemudian dengan penghasilan yang juga miliaran. Subscribernya jutaan, penghasilnya miliaran. Berarti miliarder melalui konten kreatif sebagai seorang YouTuber. Benar. Kamu punya cita-cita jadi YouTuber nggak? Ada Pak, ada keinginan sih Ada Pak. keinginan. Iya. Apa kendalanya? Kendalanya di sini ini alatnya Pak. Alat. Ya, bisa dibeli lah ya. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan peralatan sederhana ya. Iya Pak. Yang penting ya bisa jadi kita harus menyiapkan konten kita itu Iya. arahnya mau kemana. Benar Pak. Seperti itu. Ada lagi hal-hal penting ya yang harus kita diskusikan, Selma? Mimpimu, target, planning kehidupanmu ya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya seperti apa? Oke Pak. Untuk planning hidup Selma Pak ya. Ini kan baru angan-angan Pak ya. Iya, iya. Untuk planning hidup Selma tuh pengen menjadi orang sukses Pak tentunya. Iya. Tapi kesuksesan ini beda. Yang Selma inginkan kesuksesannya itu ada dua. Yang pertama melalui skill, Skill. dan dua itu kesuksesan dalam masyarakat gitu Pak. Soalnya kesuksesan Selma tuh mencakup masyarakat. Gitu. Ya, jadi kesuksesan yang balance gitu ya. Iya Pak. Benar. Antara kesuksesan karir pribadi melalui ya bidang kerja mungkin ya, Iya Pak. juga kesuksesan dalam kehidupan kita Masyarakat. bermasyarakat. Iya. Oke ya, Selma, kiranya itu ya pertemuan kita pada obrolan kali ini. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya, memberikan inspirasi ya. Oh ya, berarti saya bisa mengatakan bahwa Selma adalah salah seorang sosok Kartini di era milenial ya. Tepuk tangan dong. Bagi saya Selma itu adalah seorang Kartini di era milenial karena sebagai seorang wanita itu tidak ada batas capaian baik dalam organisasi maupun dalam bidang pelajaran dan lain sebagainya. Iya, Pak. Oke Selma, kita tutup pertemuan kita ya. Oke, sampai jumpa.